3. Lasindrang. Lasindrang merupakan salah satu pejuang Bugis asal Pindrang yang memimpin para pemuda di kerajaan Sawito melawan Belanda. Lasindrang lahir di desa Dolangan, Pindrang pada tahun 1856. Kemudian ia dikenal dengan nama Peta Lolo Lasindrang. Lasindrang merupakan putra Latamaat Datuang Sawito, dan ibunya bernama Iraima, merupakan keturunan rakyat biasa yang berasal dari Dolangeng. Sejak lahirnya Lasindrang, memang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi bulu dengan mengarah ke atas. Dalam perjalanan hidupnya, Lasindrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli fikir kerajaan. Sehingga, Lasindrang menjadi seorang pemuda yang berwibawa dan jujur. Semasa berada di Sawito, Lasindrang gemar mencari gara-gara dengan kerajaan sekitarnya. Ia mengajak kerajaan kecil di sekitar Sawito untuk berperang. Dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, maka ia menganggap kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Sawito. Karena perilakunya itu, akhirnya diasingkan ke Bone. Baru setahun di Bone, terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone yaitu Pak Kalawing Epuna Arungpone. Selama di Wajo, ia mendapat didikan dari Lajalanti putra Arum Matawo Wajo yaitu Lakoro Arum Padawi yang bergelar Batara Wajo. Lajalanti diangkat menjadi komandan pasukan Wajo ditempe dengan pangkat jenderal. Setelah beberapa lama Lasindrang melakukan perlawanan terhadap Belanda, Lasindrang kemudian menyerahkan diri karena ayah dan istrinya ditangkap dan diancam akan disiksa. Lasindrang menjalani masa pengasingan di Banyumas dan dipulangkan dalam keadaan sakit dan lanjut usia. Lasindrang akhirnya wafat pada tanggal 29 Oktober tahun 1938 dan dimakamkan di Amasangeng. 4. Kiai Haji Harun. Kiai Haji Harun merupakan seorang ulama yang berasal dari Talu. Hanya sedikit yang diketahui mengenai sosok Kiai Haji Harun ini. 6. Imam Lafeu. Imam Lafeu bernama lengkap Muhammad Tahir Imam Lafeu, merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Muhammad Tahir lahir pada tahun 1838 di Pambusuang, Balanipa Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran beliau. Ada yang berpendapat bahwa Muhammad Tahir dilahirkan pada tahun 1839, ketika Raja Balanipa ke-41 yang bernama Tomatindo di Marika menjalankan pemerintahannya di Mandar, dan semasa dengan upaya Belanda untuk menjejakkan kakinya di Mandar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Imam Lafeu lahir di Pambusuang tahun 1838. Sejak lahir beliau diberi nama orang tuanya Junail Namli, nama unik yang artinya sayap semut. Ayahnya adalah seorang petani dan nelayan, di samping itu masyarakat mengenalnya sebagai seorang guru mengaji. Kemampuan mengaji Muhammad bin Haji Abdul Karim Abetalahi, diwarisi dari ayahnya yang tidak lain adalah kakek Imam Lafeu sendiri yang dikenal dengan nama Haji Abdul Karim Abetalahi yang populer di masyarakat dengan nama Nubu. Kakeknya adalah penghafal Al-Quran di Pambusuang. Imam Lafeu mendapat pendidikan Al-Quran dari kakeknya bernama Abdul Karim. Di masa kanak-kanaknya, Imam Lafeu telah hatam Al-Quran beberapa kali melampaui teman-teman sebayanya. Menjelang usia remaja, ia lebih memperdalam bahasa Arab seperti Nahwu Saraf di Pambusuang. Lingkungan Pambusuang yang religius menjadikan Muhammad Tahir mendapat pendidikan agama yang baik. Imam Lafeu melanjutkan memperdalam ilmu agamanya di Pulau Salemo. Beberapa tahun ia tinggal di Salemo. Tepatnya, sejak kehadiran Guru Gatde yang melahirkan sejumlah ulama besar Tanah Mandar. Guru Gatde adalah keturunan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, Jawa Timur, pembawa Islam pertama di Nusantara. Ulama yang dilahirkan Guru Gatde diantaranya As-Syekh Habib Said Alwi, Jamalulail bin Sal, guru dari Muhammad Tahir, kemudian AGH Muhammad Nuh, yang mendirikan pesantren Nuhiyah di Pambusuang dan AGH Alwi, Imam Masjid Bala, Pambusuang. Selain mengembangkan tradisi tahfiz, Imam Lafeu juga berinisiasi kepada tarekat Syadziliyah dan berdakwah dalam lisan saja. Tipologi tarekat yang dianut Imam Lafeu lebih cenderung pada wawasan tasawuf moderat, yang selalu mencari titik keseimbangan antara urusan duniawi dan urusan urawi.
Hal ini dibuktikan dengan peran aktif Imam Lafeu dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keterlibatannya dalam politik kebangsaan dengan ikut melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang. Model sosial keagamaan ini menjadi pijakan masyarakat Mandar. Menjelang kematiannya, Imam Lafeu berpesan supaya disediakan batang pisang sebelah menyebelah sebagai tempat bersandarnya saat berbicara dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Imam Lafeu wafat pada hari Selasa, tanggal 17 Juni tahun 1952, dalam usia 114 tahun. 5. Feta Barang. Feta Barang juga biasa digelari Feta Tauri Sapae, ia merupakan keturunan Raja Baru. Tidak banyak hal yang diketahui mengenai sosok ini. Dalam beberapa kisah, ia tiba-tiba menghilang dari atas kudanya bersama seorang penunggu kudanya. Itu sebabnya Feta Barang diberi gelar Feta Tauri Sapae, yang memiliki makna orang yang dicari keberadaannya. 7. Datuk Sangkala. Tidak banyak hal yang diketahui mengenai tokoh ini. Belum ada kisah-kisah sejarah konkret yang menceritakan tentang beliau. Itulah sekilas profil mengenai tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam foto Wali Fitue yang dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai tokoh-tokoh tersebut, mereka adalah para pahlawan di masanya. Wallahu a'lam bishawab.